Mari kita buka kitab Amos pasal yang kelima. Kita akan melihat satu ayat di sana, Amos pasal yang kelima. Kita akan lihat ayat yang keenam. Amos pasal yang kelima. Mari kita akan melihat ayat yang keenam. Tinggal duduk saja, saya akan baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, Amos pasal yang kelima ayat yang keenam bagian A katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dalam kehidupan saya dan saudara hari-hari ini, ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan COVID-19 dan dampak dari COVID-19, ada banyak orang yang hari-hari ini mulai mengira-ngira jalan, mencari jalan untuk supaya dia keluar dari keadaan yang dia alami. Secara fakta bahwa saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mengalami dampak dari COVID-19 dan dampak dari COVID-19 itu. Tidak ada manusia yang kebal dengan persoalan hidup. Tapi Amos pasal yang kelima ingin coba memberitahukan kepada kita bahwa di tengah-tengah manusia sementara mencari jalan, mari kita jangan gagal fokus, mari kita fokus mencari Tuhan, maka kamu akan hidup. Karena hari-hari ini ada banyak orang yang cari jalan keluar. Ada banyak orang yang fokus pencariannya hanya uang. Ada banyak orang yang mencari fokus pencariannya hari-hari ini karena COVID-19 yang dia alami, yang dia rasakan. Firman Allah memberitahukan kepada kita, mari jangan kita cari uang, jangan kita cari dunia, mari kita cari Tuhan. Karena kalau kita cari uang, fokus kita hanya cari uang, kita akan kecewa dengan uang. Kalau kita hanya fokus cari jalan keluar, kita akan kecewa dengan jalan keluar. Apalagi kalau kita fokus cari dunia, kita akan kecewa dengan dunia. Mari kita cari Tuhan. Amin saudara. Karena ketika gelombang besar manusia sementara cari jalan, firman Allah mengingatkan kepada kita, mari kita cari Tuhan. Mengapa? Karena catatan kebenaran firman Allah berkata bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah, kuasanya tidak pernah terbatas pada tempat dan keadaan. Amin. Tuhan yang kita sembah mampu menolong kita, memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan yang kita sembah, Yesus namanya, dia tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Tuhan yang kita sembah, Yesus namanya, dia tidak pernah kekurangan stok untuk memberkati hidup kita. Amin. Sebabnya jemaat Tuhan, baik engkau yang ada di tempat ini, engkau yang ada di rumah, catatkan diri baik-baik dalam hidupmu. Mari fokus kita jangan sampai kita salah. Fokus kita cari Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita cari Tuhan, maka berkat-berkat itu akan mengikuti kita. Saudara, kata hidup dalam kitab Amos pasal yang kelima, saya melihat dalam bahasa asli menggunakan kata cahaya yang mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, terpelihara. Yang kedua, selamat. Yang ketiga, langsung, tetap berlangsung. Dan yang keempat, hidup. Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hidup menjelaskan masih ada, terus ada, terus bergerak, masih berjalan, tetap ada dan tetap dipakai. Jadi kalau Anda menginginkan engkau terus ada, terus dipakai, terus berjalan, usahamu terus bekerja, usahamu terus ada hasilnya, terus mulai mengalami perkembangan dan lain-lain sebagainya. Firman Allah katakan kalau engkau ingin ada pergerakan dalam usahamu, ada pergerakan di ekonomimu, ada pergerakan dalam hidupmu, mari kita fokusnya cari Tuhan. Kalau kita hanya fokus cari uang, uang itu akan lari dari kita. Tapi kalau kita fokus cari Tuhan, dia sumber dari segala sesuatu. Sumber berkat, sumber kesehatan, amin saudara. Sumber dari segala sumber. Sebabnya Amos pasal yang kelima ingin memberitahukan kepada kita, hei jangan kita cari yang hidup itu saja. Kita cari Tuhan, maka yang hidup tadi bergerak, terus ada, terus dipakai, terpelihara, selamat dan lain-lain
akan menjadi milik bagian dari kehidupan saya dan saudara. Karena hari-hari ini karena karena persoalan, karena himpitan, karena krisis, ada banyak orang yang mulai fokusnya berubah. Fokusnya pada uang, fokusnya pada jalan keluar, fokusnya kepada apa lagi? Ada banyak sekali saudara. Kita akan gagal, kita akan tergilas ketika kita fokusnya pada hal-hal itu. Hari-hari ini di tengah COVID-19 dan dampaknya bagi kita, mari fokus kita jangan kepada hal lahiriah, tapi mari fokus kita kepada hal rohani.